selamat pagi Bapak Ibu Sobat Sultan ya. Namanya masih bersama kita di Finisi Radio pada pagi hari yang cerah ini, hari Jumat. Bapak Ibu apa kabar? Baik-baik saja. Hari ini ada bahasan khusus terkait sesuatu yang narasumbernya sudah ada di Finisi Radio, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat hari ini. Sebelumnya saya belum memperkenalkan diri ya Bapak Ibu. Saya Uti, saya sedang bersama Bapak Ando. Halo Pak Ando, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Uti. Gimana Pak hari ini, apa olahraga? Hari ini enggak, tapi kemarin olahraga. Oh, apa tuh Pak? Sepedaan, Yeah. Oke, baik. Ya, kalau dipikir-pikir ya teman-teman, kalau teman-teman Sobat Sultan ini kalau ngelewatin Jalan Jenderal Sudirman, ada tuh CLBK Cinta Lama Bersepeda Kembali di papan billboardnya. Oh gitu. Yeah. Jadi kayak sekarang sepedaan ini emang bener-bener jadi suatu kegiatan yang in banget ya Pak ya. Iya, betul. Jadi apa kabar Pak Ando hari ini? Sehat? Baik, sehat. Ya, soalnya akhir-akhir ini sering ada banyak yang kurang fit gitu. Kami juga doakan teman-teman Sobat Sultan semuanya Bapak Ibu bisa tetap sehat, tetap fit, karena mengingat juga sudah mau akhir tahun ya. Yeah. Jadi banyak hal-hal yang terjadi. Oke Pak Ando, kita mau ngebahas apa hari ini Pak Ando, kalau boleh di-sharing sedikit ke teman-teman pendengar. Oke, terima kasih Mbak Uti. Selamat pagi para pendengar Finisi Radio. Saya senang hadir di acara ini, diundang Mbak Uti dan teman-teman. Diskusi kita pagi ini bicara mengenai hal yang menjadi concern dari kita semua, yaitu terkait inflasi. Kemudian juga mungkin karena momennya tidak terlalu lama dari apa yang kita dapatkan beberapa hari yang lalu, yang award untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mungkin juga benar-benar kita diskusi juga atau kita singgung sedikit lah tentang hal itu ya. Yeah. Itu Mbak Uti kurang lebihnya. Makasih Pak Ando. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin sempat kelewat, kayaknya nggak mungkin kelewat sih ya. Kemarin itu KPU BI Sulsel meraih menjadi pemenang TPID terbaik se-Sulawesi, betul ya Pak ya? Betul. Iya, jadi itu nggak terlepas dari kinerja dari teman-teman TPID dan juga stakeholders terkait. Agar bisa memenangkan award ini, mungkin boleh minta apresiasi dan tepuk tangan buat teman-teman TPID yang keren banget, karena ya gimana pun menjaga inflasi itu sulit ya Pak ya. Artinya menjaga agar tetap stabil itu sulit, gitu iya, kan betul. Pak, benar ya. Perlu kerjasama dengan berbagai pihak. Benar gitu Pak. Nah, ngomong-ngomong soal TPID nih Pak, TPID itu sebenarnya terbentuk dari kapan sih Pak? Terus inisiatif siapa sebenarnya? Iya, baik, terima kasih Mbak Uti, juga para pendengar Finisi Radio. Kita mulai dari TPID sendiri ya. Mungkin di antara kita perlu juga tahu itu singkatannya adalah dari Tim Pengendali Inflasi Daerah. Ya betul. Ya, artinya TPID ini dibentuk di seluruh provinsi, kabupaten, kota, di mana merupakan kepanjangan tangan dari Tim Pengendali Inflasi Pusat. Ya. Kenapa itu? Forum itu dibentuk di tahun 2000, kalau tidak salah 2008, ya. Mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah ada cikal bakalnya, karena kita tahu bersama bahwa inflasi itu atau kenaikan harga, ya, supaya teman-teman tahu semua yang biasa kita kenal dengan inflasi itu disumbangkan tidak hanya dari sisi permintaan, tapi juga sisi penawaran, pasokan, dan juga sisi ekspektasi dari masyarakat. Nah, tentu tugas pengendalian inflasi diamanatkan oleh undang-undang, itu tugas BI, tapi ada hal-hal yang perlu dikerjasamakan dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jadi kalau cikal bakalnya mungkin dari awal di TPIP, Tim Pengendali Inflasi Pusat, yang kemudian dibentuk di daerah masing-masing menjadi Tim Pengendali Inflasi Daerah. Oke, itu, jadi Mbak, biar lebih terkoordinasi dengan baik ya Pak ya, jadi nggak hanya pusat yang handle semuanya. Betul, karena yang punya masyarakat itu adalah di daerah. Oke, ya, baik. ya, jadi ekonomi itu kan agregasi dari kegiatan atau aktivitas ekonomi di daerah. Nah, makanya perlu dibentuk itu di daerah juga. Oke. Gitu. Nah, kalau sejauh yang Bapak sudah alami gitu ya, apakah TPID ini berpengaruh dalam pengendalian inflasi khususnya di daerah sendiri gitu? Oh ya, tentu dong. Ya, tentu kan. Namanya aja tim, berarti kan kita kolaborasi untuk mencapai target kita untuk
mengendalikan harga di daerah. Ya, itu sangat berpengaruh menurut saya. Pun kalau saat ini kita berada di posisi di atas target, kita bisa bayangkan kalau tidak ada keberadaan tim ini mungkin akan jauh dari target kita. Ya, jadi nggak perlu juga kecewa bahwa kita nggak bisa di range target, tapi kita coba usahakan yang terbaik, program-program yang kita buat bersama pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Oke, Pak. Gitu, Mbak Uti. Oke, wow. Nah, kalau tadi kan Pak Andos juga sempat menyinggung terkait TPID ini kan tidak hanya BI ya, tapi juga ada pemerintah, khususnya pemerintah daerah gitu. Pembagian perannya tuh seperti apa sih Pak dalam pengendalian dalam suatu pengendalian inflasi gitu? Oke, baik. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa tadi sebagaimana disampaikan di awal ya, untuk kenaikan harga yang disebabkan sisi permintaan, ya dorongan adanya permintaan, mungkin instrumen kita dari Bank Indonesia bisa kita gunakan. Artinya harga naik karena demand-nya meningkat, ya. Tahu teman-teman tahu kebijakan suku bunga BI rate itu mampu. Jadi manakala demand-nya tinggi kita bisa menaikkan suku bunga. Nah, tapi kita juga tahu bersama bahwa banyak harga barang dan jasa yang naik karena misalkan gangguan distribusi, karena produksinya kurang, ya, karena iklim. Nah, hal-hal tersebut perlu dikolaborasikan dengan pemerintah daerah karena ada dinas-dinas teknis yang lebih dekat untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, peran kita untuk hal-hal seperti itu tentu menjadi mitra dari pemerintah. Mitra ya, berarti kalau mitra itu berteman, ya menjadi teman dari pemerintah. Mungkin bahasanya kita lebih pas kalau sebut dengan mitra ya. Kalau nanti temannya makin dekat, ya baru jadi advisor gitu ya, karena gitu ya. Pak. Boleh gitu ya? Boleh, silakan Pak. Ya, jadi kita teman dari pemerintah untuk memberikan masukan terhadap program-program yang ada. Baiknya demikian, karena kan BI itu punya resources yang baik, SDM yang baik, didukung dengan infrastruktur data yang baik. Itu Mbak Uti. Iya. Jadi emang BI itu sebagai bukan advisor ya, jatuhnya mitra. Saya lebih senang nyebutnya mitra. Iya, teman pemerintah begitu, Mbak. Pak. Nah, ini kan TPID ini udah berjalan berapa tahun ya, Pak ya. Nah, salah satu contoh implikasi kebijakan yang sudah dilakukan selama TPID berlangsung ini contohnya apa nih, Pak? Iya, artinya program dari TPID itu secara umum kan dikelompokkan dalam yang disebut dengan 4K. Ya, yang pertama itu keterjangkauan harga. Bagaimana program-program atau kegiatan diarahkan untuk menjaga harga agar stabil. Yang kedua, K kedua itu adalah ketersediaan pasokan. Pasokannya harus cukup dong, gitu. Gimana caranya? Nah, itu dipikirkan. Yang ketiga itu kan kelancaran distribusi. Ya, distribusinya harus baik dong, harus efisien supaya harganya bisa rendah. Yang 4, efektivitas komunikasi, K-nya komunikasi. Nah, seperti itu. Nah, program-program yang ada itu dirangkaikan atau dalam koridor 4K itu. Nah, pelaksanaannya tentu ada program misalkan mulai dari bagaimana meningkatkan produksi, ya kan, supaya hasilnya lebih banyak. Ya, itu ketersediaan pasokan. Pasar murah, gelar pangan supaya mempersingkat pertemuan rantai distribusi seperti itu. Nah, kemudian masuk di situ penggunaan aplikasi, digitalisasi, kan gitu ya. Nah, teknologi masuk di sana supaya lebih efisien, harga jadi lebih murah. Nah, itulah yang sebenarnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi itulah yang mengantarkan Provinsi Sulawesi Selatan dapat award kemarin di TPID se-Sulawesi gitu. Wow. Nah, itu banyak program sebetulnya. Ya. Oke, jadi selama beberapa bulan atau waktu belakangan ini TPID Sulawesi Selatan ya, teman-teman, itu kan tadi sempat disinggung di awal mendapatkan award sebagai TPID terbaik se-Sulawesi. Nah, itu implikasi kebijakannya apa aja yang sudah dilakukan tadi udah dijelasin sama Pak Ando ya. Jadi emang fokusnya tuh bagaimana keterjangkauan harga bisa tercapai, lalu melalui digitalisasi, pasar murah, agar bisa terjangkau ke seluruh masyarakat. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, sebenarnya Uti ada pertanyaan lanjutan terkait award TPID ini seperti apa, tapi kita mungkin break dulu bentar ya Pak ya. Kita break dulu biar teman-teman penasaran.
Nanti kita akan kembali setelah satu lagu ini. Terima kasih. Kembali lagi bersama Uti dan Pak Ando di Pinisi Radio hari ini, Jumat 16 September 2022. Bener kan ya? Nggak salah tanggal kan? Jangan sampai salah tanggal masih bilang tanggal 15 September padahal udah kemarin gitu. Iya. Oke Pak Ando, kita masih bersama di Pinisi Radio. Pagi ini kita melanjutkan pembicaraan kita terkait TPID yang sebenarnya tadi udah disinggung ya beberapa waktu yang lalu sebelum lagu, bahwa akan dibahas terkait gimana sih TPID Sulawesi Selatan bisa memenangkan penghargaan sebagai TPID terbaik se-Sulawesi. Nah, mungkin pertanyaan yang paling dasar ya Pak ya. Sebenarnya kriteria penilaian terkait untuk mengarahi penghargaan sebagai TPID terbaik itu gimana ya Pak ya? Apakah Bapak Ando punya semacam insight atau apa gitu bisa dibagikan ke kita-kita? Iya. Terima kasih Mbak Uti. Ya, jadi pendengar Radio Finisi ya. Tentunya ada kriteria yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemendagri ya sebagai evaluator dari kegiatan-kegiatan kita yang ada ya. Secara umum itu dibagi 3, yaitu pertama adalah proses, jadi penilaian aspek proses, yang kedua adalah aspek outcome, dan yang terakhir adalah aspek output. Nah, proses itu 20%, ya ada persentasenya, kemudian outcome itu 30%, dan yang terakhir output itu adalah 50%. Apa itu yang dimaksud proses? Saya kasih gambaran adalah bagaimana upaya-upaya pemerintah itu dilakukan dalam kegiatan-kegiatan baik itu rapat, koordinasi, yang kemudian nanti didukung dengan legal aspeknya, ya artinya dengan ketentuan atau keputusan gubernur untuk menjalankan programnya. Seperti itu baru proses. Waduh. Kemudian ada outcome, itu adalah baru berbicara seberapa inovatif program-programnya tersebut. 30%, 50%, ya tentu angka inflasinya. Realisasi angka inflasinya, tetap inflasi, walaupun yang proses bagus, outcome-nya bagus, inovasinya, tapi kalau inflasinya tinggi ya berarti nilainya tidak maksimal seperti itu. Berarti yang usaha-usahanya masih belum optimal gitu betul, ya bahasanya. Betul, iya. Wah, itu suatu pekerjaan yang tidak mudah itu. Betul. Karena pada prosesnya pasti berat banget ya Pak. Ada sesuatu mungkin yang di luar on track lah gitu ceritanya gitu ya. Itu menjelaskan bahwa dari awal hingga akhir itu dievaluasi. Jadi misalkan inflasinya rendah tapi proses dan outcome-nya tidak dilakukan baik ya berarti itu kan kurang bagus seperti kayak inflasi turun ya karena nggak ada yang kerja terus turun, nah, bukan begitu gitu. Jadi makanya evaluatornya itu dari ada masing-masing penilaian proses, outcome dan output. Ya. Nah kalau itu kan tadi kriteria penilaiannya ya Pak. Ya. Nah yang mungkin jadi pertanyaan Sobat Sultan, asik Sobat Sultan. Oke, mungkin yang jadi pertanyaan mungkin buat Uti pribadi sendiri ya Pak. Nah ini kan TPID Sulawesi Selatan ini berhasil mendapat penghargaan sebagai TPID terbaik. Nah emang apakah dari awal itu udah ditarget bahwa TPID Sulawesi Selatan ini harus mendapatkan award terbaik gitu, makanya dari awal tuh udah di handle dengan baik atau gimana tuh Pak? Apakah sudah ada target dari awal? Iya. Terima kasih Mbak Uti. Barangkali ya artinya apa yang saya sampaikan ini mewakili juga dari pemerintah provinsi ya. Bukan artinya kita karena nanti kan ini juga ditayangkan ya mendahului pemerintah bukan. Tentunya kita punya harapan, punya target ya. Mungkin yang paling dekat dari kita adalah yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BI Sulsel, berharap agar kita bisa turut serta dalam memperjuangkan TPID Sulawesi Selatan menjadi yang terbaik ya kabupaten kota. Itu sudah ada arahan-arahan dari beliau agar kita bergerak ke sana seperti itu. Nah, mungkin ada lanjutan lagi Pak? Nah, kemudian ya tentunya itu kemudian kita terjemahkan ya. Karena ini merupakan program kerja 2021 ya. Kita tahu bersama sebenarnya program-program yang dilakukan di provinsi, kabupaten kota ya. Ini sebenarnya TPID ini sampai kabupaten kota loh ya. Nggak hanya di level provinsi ya. Nah, itu kan sudah banyak
programnya inovasinya. Hal krusial yang penting kita lakukan adalah mendokumentasikan, menarasikannya, membuat laporan pertanggungjawaban. Okay. Nah, artinya evaluator kita, Kemenko Perekonomian atau Kemendagri, itu kan sebelum beliau tertarik, dia akan membaca. Nah, itu kita upayakan itu agar program-program yang sudah baik itu bisa narasikan dengan baik sehingga mereka tertarik untuk membaca sebelum kemudian untuk melakukan evaluasi lapangan seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Pak, program yang dilakukan TPID Sulsel untuk meraih predikat terbaik itu apa? Iya, saya juga pada saat datang ke KPWBI Sulsel ini juga bersama-sama dengan stakeholder Pemprov ya, itu sudah melihat sebenarnya ada beberapa program yang menurut kita itu cukup baik diangkat seperti itu ya. Karena kita award ini perlu diketahui oleh pendengar bahwa kita itu punya program lebih ke digitalisasi dan pemanfaatan teknologi ya. Jadi dari hulu hingga hilir. Contohnya adalah pemanfaatan teknologi adalah pengembangan light trap di sentra pertanian di Enrekang, Bone, dan Sinjai. Jadi supaya hamanya minimal, digunakanlah teknologi light trap namanya. Seperti itu. Light trap tuh kayak gimana tuh Pak? Ya kayak kita punya analoginya ya. Kayak di rumah kita punya nyamuk gitu, kita pasang aja elektrik kan dia nggak datang kayak gitu, ya kan? Analogi seperti itu. Seperti itu. Nah sehingga nanti kalau hamanya makin sedikit, karena kita ada pasang light trap. Light itu kan cahaya, trap jebakan gitu. Seperti itu. Tentu nanti hasilnya akan meningkat karena hamanya semakin sedikit gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian juga pemanfaatan teknologi itu ada di sektor perikanan, bagaimana nelayan kita itu menjadi efisien dalam mencari hasil tangkapannya dengan tahu daerah-daerah mana yang banyak ikannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk aspek digitalisasi kita punya di Dinas Ketahanan Pangan itu yang namanya keranjang belanja ya. Jadi antara toko tani masuk ke dalam platform yang disebut keranjang belanja, apa yang dijual di toko tani yang mana itu dikirimkan oleh produser ya, petani Gapoktan, bisa konsumennya beli melalui online. Gitu. Itu platform tersendiri itu. Kemudian ada juga bagaimana para petani ataupun Gapoktan itu menjual hasil pertaniannya lewat aplikasi kayak semacam Gojek. Itu juga ada. Kemudian yang bagus adalah kemudian itu didukung dengan subsidi ongkos angkut. Jadi harganya bisa lebih bersaing, lebih murah gitu loh. Nah, kalau untuk subsidi ongkos angkut itu intervensi pemerintah ya Pak? Betul, itu pernah ada di tahun 2021. Dan kita coba pertahankan itu seperti itu. Wow, ya itu sangat membantu sih, apalagi untuk seperti tadi tujuan TPID adalah memperpendek rantai distribusi ya Pak. Ya. Jadi memang itu sangat-sangat efektif bisa dibilang seperti itu ya Pak ya. Wow, keren banget. Jadi digitalisasinya memperpendek, udah gitu ada subsidi lagi gitu ya Pak. Wah, keren banget. Keren banget TPID Sulsel pantas saja untuk meraih TPID terbaik se-Sulawesi gitu ya. Dan ini nggak hanya terlepas kinerja dari teman-teman di BI tapi juga teman-teman pemerintah ya, bahwa memang butuh sinergi antar stakeholders terkait untuk menjaga inflasi agar tetap stabil. Keren banget sih. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir Pak, tapi semoga bukan diskusi kita yang terakhir. Jangan sampai. Mungkin gini Pak, kan ini masih bukan dibilang awal sih, lebih kayak pencapaian yang mungkin bisa dipertahankan untuk kedepannya. Nah, mungkin dari Bapak Ando sendiri, apakah ada kira-kira kontribusi yang bisa kita lakukan dari pegawai BI Sulsel agar bisa mencapai mungkin award yang lain atau mungkin award TPID yang sama pada tahun ini gitu? Iya, itu harapan kita begitu ya, harapan kita bersama bahwa kita bisa mempertahankan atau bila perlu lebih ya, seperti itu ya. Tentunya para pendengar, kita tahu bersama ada beberapa kabupaten kota yang juga sempat masuk nominasi ya. Ya kita berharap nanti di tahun ke depan kita bisa lebih tingkatkan itu ya. Nah, apa yang harus atau kontribusi yang Bank Indonesia bisa lakukan? Ya tentunya seperti tadi disampaikan di awal bahwa kita itu adalah mitra dari
pemerintah. Iya. Ya, banyak program-program bagus. Kalaupun program tersebut sudah dijalankan, akan terus kita jalankan. Tapi tentu kita ada inovasi-inovasi lain yang bisa kita berikan masukan, ya. Ada beri masukan, mungkin. Nah itu harapannya pemerintah mau mendengarkan seperti itu. Nah kita juga peran kita dari BI itu bagaimana agar memberikan pendampingan, ya. Karena pelaporan terhadap program-program itu nanti akan dikirimkan langsung ke Kemenko Perekonomian dan Kemendagri. Nah, kita memberikan pendampingan, ya, bagaimana kita menuliskan secara baik, ya. Kerja kita yang baik apabila tidak didokumentasikan atau tidak dinarasikan secara baik menjadi percuma, seperti itu. Tapi kalau narasi baik, program yang nggak baik kurang optimal seperti itu. Nah, itu kita peran kita di sana bisa. Tentu ada juga seperti dukungan lain, ya. BI juga ada yang semacam kayak PSBI kita, ya. Itu juga atau program UMKM kita punya divisi UMKM kita yang bisa bersinergi tidak hanya dengan UMKM, tidak hanya dengan petani, tapi dalam konteks pengendalian harga. Itu juga bisa kita optimalkan. Oke, ya. jadi dari bisa berbagai kanal ya. Betul, Pak ya. Dari berbagai channel, ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi tidak hanya mungkin dari teman-teman TPID gitu ya yang bisa berkontribusi untuk TPID Sulsel, tapi juga dari teman-teman divisi lain seperti mungkin PSBI atau juga di FPPU UMKM gitu ya Pak ya. Ya. Jadi kita sama-sama bersinergi, bekerja sama, berkontribusi nyata terhadap TPID. Mungkin sampai di sini aja dulu Pak terkait TPID, pembahasan TPID pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ando Terima kasih, sudah Mbak hadir Uti. di Pinisi Ya, Radio. sama-sama, ya. Dan teman-teman Sobat Sultan, itulah tadi mungkin akhir dari diskusi kita terkait TPID kali ini. Kita juga ucapkan selamat lagi sekali lagi buat TPID Sulawesi Selatan atas pencapaian terbaiknya sebagai TPID terbaik se-Sulawesi, dan semoga ini bisa dipertahankan ya Pak ya, dan mungkin Amin. bisa lebih Ya. seperti harapan kita semua. Oke, baik, selamat pagi. Mungkin itu saja dari kami. Saya Uti dan Bapak Ando. Saya Ando, ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.